Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Yang saya hormati Profesor Ridwan Fizi, Ketua Takmir Masjid Al-Hufam serta seluruh pengurus Pak Kanda, Pak Sanji Khairani Idris, hadirin wa hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hufam yang dirahmati Allah. Tanggal 18 September tanggal 18 November 1912 ketika Hofbestir, pengurus besar Muhammadiyah, menyerahkan surat izin pendirian organisasi Muhammadiyah, dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah yang disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dibantu oleh Batin KPI Dwijo Susoyo, seorang tokoh syarikat Islam yang ditugaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 waktu itu membantu Kiai Dahlan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah yang tetap. Di dalam anggaran dasar itu ditulis cita-cita Muhammadiyah. Cita-cita Muhammadiyah menurut anggaran dasar yang pertama ini bunyinya adalah cita-cita Muhammadiyah itu menggapai surga Jannatul Na'im yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi cita-citanya adalah menggapai surga Jannatul Na'im yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi semangat mengikuti Muhammadiyah adalah semangat untuk masuk surga, sebagaimana seruan Allah, "Ud'u," ya, tahu di dalam ayat yang lain, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Sehingga waktu itu orang bergabung di Muhammadiyah itu merasa akan masuk surga. Maka semangatnya luar biasa, ditandai dengan keikhlasan. Oleh karenanya ketika memilih nama organisasi yang dibentuk ini, Haji Sang itu keponakan Kiai Dahlan yang juga muridnya
mengusulkan nama organisasinya ini adalah Muhammadiyah. Artinya orang-orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dahlanian, bukan orang yang mau mengikuti Kiai Ahmad Dahlan, tapi orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hidup yang didasarkan pada semangat ittiba atau mengikuti Nabi ini adalah hidup yang diperintahkan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menghapus dosa-dosa. Inilah organisasi yang didirikan oleh Kiai Dahlan, adalah organisasi di mana orang-orang yang bergabung di dalamnya orang-orang yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dicintai Allah dan diampuni dosanya. Oleh katanya, orang ini akan masuk surga Jannatun Na'im jika sungguh-sungguh mengikutinya dengan dasar keikhlas. Karena ikhlasnya itu kemudian dicarikanlah simbol organisasi itu adalah sang surya atau matahari. Karena matahari itu digambarkan sebagai sumber inspirasi keikhlasan. Hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Lagu Bibla atau Marsha Muhammadiyah itu sang surya. Dan Kiai Dahlan membuktikan bahwa keikhlasan itu menjadi ciri daripada orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Bung Karno, orang yang sangat kenal dengan Kiai Dahlan, karena beliau sejak umur 13 tahun sudah mengikuti kajian-kajian Kiai Ahmad Dahlan di rumah Jalan Paneleh 3 Surabaya ketika kos di rumahnya Cokraminoto. Maka ketika memberi gelar pahlawan nasional kepada Kiai Dahlan, Bung Karno mengatakan Kiai Dahlan itu dalam bahasa Jawa itu orang yang sepi ing pamrih, rameh ing hawi, orang yang tanpa pamrih tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh. Tahun 1921 Muhammadiyah sudah punya 3 sekolah dasar, yaitu Standar School Muhammadiyah yang ada di Kauman, di Suronatan, dan di Karanganyar. Waktu itu Kiai Dahlan sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dapat laporan sudah 3 bulan guru-guru sekolah Muhammadiyah tidak gajian karena kontribusi anggota banyak yang belum masuk. Apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan? Ya, waktu itu ketua majelis pendidikannya namanya adalah Raden Ngabein Joyo Sugito. Kemudian
Kiai Dahlan ke koran Sinpo, sebuah koran yang beredar luas di masyarakat Yogyakarta, memasang iklan, ya dulu namanya advertensi, ditawarkan, dijual, dilelang dari Sije itu apa sofa, ya, ruang tamu itu kursi lengkap, ya, tempat tidur, jam, arloji, dan koleksi batik-batik tulis yang bagus milik Kiai Dahlan. Maka orang yang membaca advertensi itu heran. Ini Kiai Dahlan kok pindah kemana? Semua harta miliknya ditawarkan, dijual, dilelang. Maka banyak para pengusaha batik yang jadi muridnya itu datang bertanya, Kiai Dahlan ini Kiai Dahlan mau pindah kemana? Dari tempat tidurnya, sijanya atau sofanya, furniture yang dimiliki, lemari, jam tangan, sampai jam yang besar semacam kendur, dijual semua. Kiai Dahlan mengatakan tidak pindah kemana. Ini karena sudah 3 bulan guru-guru sekolah Muhammadiyah belum gajian, maka ini saya lelang semuanya untuk membayar gaji guru Muhammadiyah. Itu ketua umumnya langsung menjual semua miliknya untuk gaji guru. Keikhlasannya yang luar biasa. Sehingga beliau ketika mau wafat pesannya, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Dan keikhlasan itu menular di seluruh kader Muhammadiyah. Tahun 1948, Yogyakarta sebagai ibu kota negara diduduki oleh Belanda dalam operasi gerai untuk menghapus peta Indonesia dari dunia internasional. Belanda provokasi ke seluruh dunia. Indonesia itu sudah tidak ada. Maka dia ingin membebaskan Indonesia dari pengaruh kaum radikal ekstrim yang dipimpin oleh Sudirman. Waktu itu Sudirman adalah panglima besar Tentara Nasional Indonesia. Itu dituduh sebagai pemimpin kelompok radikal ekstrim. Karena apa? Karena menolak semua perjanjian damai yang ditawarkan Belanda. Ya, Soekarno-Hatta itu dianggap harus diselamatkan dari pengaruh kelompok radikal ekstrim ini. Karena bagi TNI, NKRI itu harga mati. Itu tidak ada kompromi, sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, pada saat itu Sudirman baru saja 3 minggu pulang dari rumah sakit karena operasi paru-paru. Paru-parunya dipotong separuh karena TBC yang akut. Jadi nggak bisa bangun dari tempat tidur. Malam hari tanggal 19 Desember 48 itu terdengar deru pesawat meraung-raung di udara ibu kota Indonesia waktu itu di Yogyakarta. Sudirman bertanya kepada ajudannya, Kapten Wajo Rustam, Kapten Sopro Prakowo, "Jo, ini ada apa ya? Sepertinya kita diserang musuh." Dokter sudah memberi saran kepada para ajudan dan keluarganya jangan bicara soal politik negara, kata Panglima sedang sangat.
Dia bilang, oh itu pesawat dari India Pak, mau jemput Bung Karno. Diundang oleh Nehru. Pak Dirman bilang, bukan. Itu pesawat pembom Michel B-25. Pesawat pembom, bukan pesawat penumpang. Aku ini tentara, coy. Mulai mendengar letusan bom yang dijatuhkan oleh KST, Corps Special Trooper, ya, itu Kopassusnya Belanda. Suparjo memberitahu, Pak, itu tentara kita lagi latihan perang. Tidak, kita tidak punya bom jenis itu. Antarkan aku ketemu presiden. Tiba-tiba beliau bangkit dari tempat tidurnya, pagi-pagi sekali datang ke Istana Negara, Gedung Agung di Yogyakarta, bertemu Presiden Soekarno, dengan maksud menyerahkan kepemimpinan TNI kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang. Waktu itu Bung Karno mengatakan, Dirman, tempatku bukan di tempatmu, tempatmu bukan di tempat. Di Bung Karno itu kalau panggil Panglima Besar Jenderal Sudirman itu Dimas, karena selisih umurnya itu 15 tahun. Bung Karno itu lahir ya tahun 1901, Pak Dirman itu lahir tanggal 24 Januari 1916, selisihnya 15 tahun. Pak Dirman itu jadi jenderal umur 28 tahun. Jadi juga jenderal ya bintang 4, karena waktu itu dia berpangkat kolonel tanggal 24 Desember memimpin Palagan Ambarawa menyerang Utara Sekutu dan bisa menghancurkan pasukan Sekutu di Ambarawa sehingga dia diangkat sebagai Panglima Besar. Maka dari kolonel langsung naik pangkat menjadi jenderal bintang 4 di umur 28. Nanti wafatnya tanggal 29 Januari tahun 50, umur 34 tahun beliau sudah wafat. Sangat muda, jenderal yang hebat sekali ini. Wafat dalam usia sangat 34 tahun. Maka ketika itu Bung Karno manggil, Dimas, tempatku bukan di tempatmu, tempatku bukan di tempatku. Aku ini orang politik. Kalau tentara Belanda melihat aku, paling aku ditangkap, aku dipenjara atau dibuang, ditereng. Tapi kamu adalah pemimpin pasukan. Kalau Belanda melihatmu, kamu pasti ditembak. Maka menyingkirlah. Jangan lakukan perlawanan linier. Tentara kita terbatas. Belanda menurunkan semua pasukan terbaiknya. Ada KST, Corps Special Trooper, itu pada daerahnya Belanda. Ada anjing Nika, itu Green Beret-nya Belanda. Ya, infanteri yang terkenal sangat kejam itu. Ya, apalagi kan Panglima sedang sakit, kata Bung Karno. Pak Dirman mengatakan, Sudirman boleh sakit. Panglima tidak pernah sakit. Sudirman boleh sakit, Panglima tidak pernah sakit. Akan aku jadikan kuburan tentara Belanda jika mereka masuk kota Yogyakarta. Biarlah tubuh kurus kering kerempeng ini dirobek-robek oleh peluru musuh. Tidak ada ini merah putih berkibar, hanya satu merdeka atau mati. Maka Pak Dirman kecewa sekali dengan Presiden waktu. Jadi kalau pidato di mana-mana, Bung Karno berapi-api, pertahankan daulat negara sampai titik darah penghabisan. Ketika disuruh memimpin perang, angkat tangan. Maka mulai saat itu muncullah pikiran yang kemudian dipraktekkan oleh anak buahnya namanya Soeharto.
Ya, itu Dwi Fungsi Abri, kita tidak percaya dengan para petualang politik. Politikus itu kalau ngomong itu hebat, tapi begitu benar-benar berhadapan dengan risiko, akan Sudirman ini karena kantor Muhammadiyah, keikhlasannya Tuhan. Sudirman itu orang desa di Karanglewas, Purbalingga. Sekolahnya sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara. Sejak muda aktif di kepaduan Hizbul Wathon Muhammadiyah. Ketika Jepang datang tanggal 8 Maret 42 itu dibentuklah kemudian peta karena kepemimpinannya sebagai seorang kiai guru agama sekaligus aktivis Hizbul Wathon, dia langsung akan jadi dai-daco yang komandan untuk wilayah Banyumas dengan pangkat letnan kolonel. Itu didikannya Kiai Dahlan itu keikhlasan. Ketika Jogja benar-benar diserbu, Pak Dirman langsung mengeluarkan perintah siasat 1 membentuk winghead dan workrise, ya, kantong-kantong perlawanan dan pintu-pintu kemenangan. Strateginya itu sampai sekarang menjadi materi kuliah militer di seluruh akademi militer dunia. Saya itu tahun 2017 diundang oleh Kementerian Pertahanan Jepang di Tokyo, di kantor Menteri Pertahanan Jepang itu, yang itu juga kantor markas besar Tentara Bela Diri Jepang, tentaranya Jepang. Itu hanya ada monumen berupa helikopter buatan Jepang pada Perang Dunia Kedua, dan tidak ada patung samurai, adanya patung Sudirman. Lambangnya peta. Semua tentara kalau masuk kantor hormat pada patungnya Sudirman itu. Karena tentara Jepang, ya, membanggakan Sudirman ini didikan Jepang, kita bisa mengalahkan sekutu, sementara Jepang sendiri kalah oleh sekutu. Maka ketika perang dia sudah nggak kuat berjalan kaki, kata nggak bisa bernafas, terpaksa dia ditakuti. Ketika rakyat menyambut dia di desa, menyediakan nasi bungkus untuk dia dan pasukannya, Sudirman tidak mau. Tapi Sudirman perintahkan adik iparnya namanya Helmi untuk pulang dulu ke kerabat Jogja, menemui istrinya yang diamankan oleh Sri Sultan di dalam Bapak minta seluruh perhiasan dan uang yang dimiliki istri dan mertuanya. Bapak untuk bekal berperang. Jadi kalau prajuritnya dikasih makan, dibayar rakyat itu. Dan Sudirman mengeluarkan perintah yang ini menjadi semboyannya yang luar biasa. Cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Hari ini ada nggak pemimpinnya semboyannya begini? Cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Maka TNI di bawah kepemimpinan Sudirman bertahta di hati rakyat mendapat dukungan yang luar biasa. Keikhlasan, karena dia dididik oleh Kiai Dahlan sebagai guru agama Muhammadiyah maupun sebagai kader Hizbullah. Tahun 81 yang fenomenal di Bangka Belitung, di desa Belitung, desa Gantung di Belitung Timur, tempatnya Ahok itu. Ya, kelahirannya Ahok itu desanya Gantung, di Belitung Timur, provinsi Bangka Belitung. Ada SD Muhammadiyah yang mau ditutup oleh pemerintah tahun 1981 karena muridnya nggak ada 10 orang. Jadi kalau nggak bisa dapat 10 orang murid baru, sekolah harus tutup. Kepala sekolahnya namanya
Muhammad Arfan oleh kepala dinas yang ditawari, sudah Pak Arfan, nggak usah ngurus sekolah Muhammadiyah ini, Pak. Bapak saya pindah jadi guru di PN Timah, di guru perusahaan PN Timah, gajinya besar. Apa kata Pak Arfan? Kami di Muhammadiyah dididik untuk memberi, tidak dididik untuk menerima. Akhirnya supaya tidak dibubarkan, ada seorang anak Ideon namanya Harun masuk dari murid ke-10 diterima. Nanti dari 10 muridnya ini beberapa menonjol sampai kuliah di Sorbonne dan mengabadikan kisah SD ini dalam buku Laskar Pelangi itu. Sekarang diterjemahkan sudah di 70 bahasa. Lebih dari 1,5 miliar buku dicetak. Karena inspirasi, di mana keikhlasan seorang kepala sekolah, keikhlasan guru yang namanya Bu Muslimah mempertahankan sekolah dan melahirkan anak-anak hebat dari pelosok negeri. Ini karena didikan keikhlasan dari Muhammadiyah. Dalam rangka milad, ya saya diminta ngasih kajian milad ya. Kalau kita ini menjadi simpatisan atau warga Muhammadiyah, mari kita hayati semangat untuk ikhlas, berjuang amal karena harap ridho Allah. Ini akan melahirkan sebuah karya besar. Kiai Asad Humam yang menulis buku Iqra itu begitu mengembangkan buku Iqra TK Quran diwakafkan, dia tidak mau mengambil serupiah pun dari karyanya. Jadi meskipun dia cuma lulusan sekolah mu'alimin saja, hanya kelas 2, itu bisa menulis metode yang digunakan di seluruh dunia. Ya. Karena keikhlasannya. Ya. Sejumput ilmu yang didorong oleh keikhlasan akan jadi hebat daripada segudang ilmu hanya dengan sejumput keikhlasan itu akan tidak banyak bermanfaat. Inilah problem yang tengah dihadapi bangsa ini, mencari pemimpin-pemimpin yang ikhlas. Kita tidak punya leader hari ini, yang ada dealer. Hari ini kita nggak punya leader, yang ada dealer. Yang mikir bagaimana menjual kekayaan negara untuk keuntungan diri kelompok. Dan segelintir orang yang mendukung kekuasaan, rakyat dikorbankan. Kita melihat rusaknya ekonomi, hukum, undang-undang 10 tahun terakhir karena lahirnya seorang pemimpin yang sama sekali tidak ada jiwa keikhlasan. Dan bangsa kita menjadi bodoh dan mundur karena kehilangan jiwa keikhlasan. Anda bisa bayangkan, tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, memilih presiden itu sarjana masih sedikit sekali. Kita memilih seorang insinyur sipil, namanya Insinyur Soekarno. Ijazahnya jelas lulusan itu. Jadi presiden, wakilnya seorang doktorandus lulusan Amsterdam. Ijazahnya jelas. Kemarin 10 tahun milih orang yang ijazahnya nggak jelas. Bodoh. Jadi presiden. Hari ini juga rakyat kita milih wakil presiden bodoh. Juga ijazahnya nggak jelas. Kalau saya jadi guru masuk kelas, saya tunjukkan hari ini. Jangan tiru gambar ini. Ini tidak layak jadi wakil presiden. Ini contoh paling jelek yang Anda saksikan. Jangan tiru.
bodoh, ijazahnya nggak jelas, pidato saja nggak jelas. Bagaimana rakyat Indonesia ini setelah banyak perguruan tinggi, justru milih orang yang ijazahnya nggak jelas presiden. Ini kan kemunduran yang luar biasa dari cara berpikir bangsa kita. Karena keikhlasan hilang, orang milih bukan karena baiknya, tapi yang dipilih yang berjuang, yang siap beras, baju, dan uang. Maka pemilu kita ini transaksional. Kalau orang Jawa bilang NPWP, nomor biro, wani biro. Maka Bung Karno tanggal 15 Mei tahun 45 di Sanyo Kaikin. Sanyo Kaikin itu DPR-nya zaman Jepang. Ketika merancang konstitusi, itu Bung Karno mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi hitung biting, demokrasi satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang akan bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita hanya akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Ini sinyalemen Bung Karno tahun 45 sekarang terbukti. Sekarang ini yang ada Departemen Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, karena suaranya mewakili pemerintah, tidak mewakili rakyat. Ya. Undang-undang yang dihasilkan tidak menguntungkan rakyat, menguntungkan para pemilih. Maka waktu itu Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir mengusulkan kalau begitu sistem perwakilan saja. Ajengan Sanusi mengatakan seperti zaman Khalifah Umar Abdul Ali wal Abi, maka muncullah rumusan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pemimpin-pemimpin kita itu berciri rela berkorban, ikhlas. Haji Agus Salim itu ketika dilantik jadi Menteri Luar Negeri, jasnya tambalan. Sehingga ada wartawan asing bertanya, bagaimana menjadi pemimpin? Jawabnya, leader is leader. Memimpin itu harus siap menderita untuk rakyat. Leader is leader. Pemimpin itu siap menderita. Bung Karno ketika memberi kuliah di Universitas Gadjah Mada, judul kuliahnya adalah Iman, Ilmu, dan Amal. Ditanya, bagaimana menjadi pemimpin? Bung Karno tidak menjelaskan dengan kata-kata, tapi Bung Karno menyanyi, yang kemudian lagu ini waktu itu jadi populer di tengah rakyat. Ya. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Di sawah tumbuh penuh berlumpur, di mangku ibu berdiri. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu berdiri. Jadi pemimpin itu hidupnya nista abadi, tapi harapan itu berdiri. Itu leader. Kalau dealer udah. Bagaimana janji menyediakan lapangan kerja? Wong nyatanya malah dia mencarikan pekerjaan anaknya sendiri jadi wakil presiden. Mentah ya jadi belum itu. Ya, yang lain jadi ketua partai. Ini kan kurang ajar sekali orang. Ya. Rusak negara ini ketika pemimpinnya tidak ada cerminan keikhlasan. Wajahnya saja yang merakyat, tapi nafsu kuasa dan merusaknya luar biasa. Diberikan negara ini kepada Cina
Dulu tahun 1293 Kaisar Cina Kupelikan mengirim Meng Hui menemui Raja Kertanegara di Singasari agar kerajaan Singasari memberi upeti kepada Kaisar Cina. Apa yang dilakukan oleh Kertanegara? Dipotong itu telinga utusan Cina itu. Sekarang pemimpin kita menyembah Kaisar Cina. Lahan-lahan rakyat digusur, diserahkan kepada investasi Cina. Gila, mimpin gila, merugikan rakyat, menyengsarakan. Ada tokoh pemuda masjid jadi penjilat kekuasaan, memalukan sekali. Namanya Ali Muhtar Ngabalin. Itu bagaimana mengatakan bahwa tidak tawasofi sopan. Sekarang jadi ledekan rakyat. Lihat aja di media sosial bagaimana dia memalukan. Sangat hina ketika keikhlasan berhilang. Hina dan membuat hina lembaga-lembaga yang dibawanya. Sampai sering itu ditanya, dulu Ustaz aktif di BKPRI, malu saya itu karena pernah ada ketua yang namanya penjilat ini yang Masya Allah memalukan sekali. Sama. Ini ketika keikhlasan berhina. Oleh karena itu kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Indonesia, kuncinya di kepemimpinan yang ikhlas. Maka harus disemaikan kembali semangat keikhlasan, semangat pakai sang surya hanya memberi, tak harap kembali pakai sang surya menyinari dunia. Maka kita bisa melihat sekarang ini di berbagai negara Muhammadiyah hukum. Sekarang ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial paling kaya di seluruh dunia. Modalnya keikhlasan. Tadi, waktu Kiai Dahlan tahun 21 melelang semua kekayaannya itu hanya terhimpun dana 2.400 folder. 2.400 folder. Sekarang itu dengan modal 2.400 folder sudah banyak universitas Muhammadiyah berdiri. SD, SMP, SMA, TK Alfa, masjid-masjid, rumah sakit, nilainya sudah triliunan yang bermanfaat bagi rakyat tanpa ada kompensasi. Berbeda sekarang ini, aguan bangun rumah sakit tapi kompensasinya PIK. Muhammadiyah tanpa pernah minta kompensasi kepada negara. Sudah membangun banyak fasilitas rakyat. Sementara Cina-Cina itu oligarki itu apa yang diberikan pada negara lebih banyak kekayaan negara mereka ambil. Infrastruktur dibangun bukan untuk rakyat, untuk membuka lahan-lahan sawit, berkembangkan dengan APBN dibangun infrastruktur untuk mendukung investasi yang itu terkaya oligarki. Muhammadiyah bersusah payah membangun infrastruktur di mana-mana untuk rakyat. Keikhlasan inilah yang mesti terus-menerus didakwahkan, dilestarikan. Kalau kita ingin menjadikan Indonesia itu negara yang diharapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulu semua kepentingan pokok rakyat dikuasai asing.
seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Master Indirector Kasman Singodi Menjola, orang yang punya gagasan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing itu. Yang pertama adalah dulu perusahaan listrik. Dulu namanya ANIM. ANIM itu A-N-I-E-M. ANIM. Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, perusahaan nasional ya, Nederland ini ya, elektrik maskapai. Langsung dinasionalisasi menjadi PLN, perusahaan listrik. Nah, sekarang PLN menjadi PT terbuka, sahamnya banyak dikuasai asing, sehingga rakyat membeli listrik mahal. Pertamina sekarang sudah jadi Pertamini, ya, gitu. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu gagasannya untuk negara dan bangsa luar biasa karena dididik ikhlas. Maka marilah dari Al-Quran mesin Muhammadiyah ini tumbuhkan lagi keikhlasan itu, terutama di kalangan generasi muda penerus, sehingga akan lahir leader-leader baru, bukan dealer-dealer baru, dan bukan penjilat-penjilat kekuasaan. Aku lihat bihada astagfirullah. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.